angka ini dari mana, terus apa sih maknanya dan lain-lain, Mas? Ya, Mas Eko, memang betul subsidi. Nah, ini seringkali kita tidak dilarang, kita beli boleh. Nah itu dia, itu kan problemnya akhirnya cuma problem moral kan? Moral. Orang pakai BMW, beli Pertalite kan nggak ada hukumnya. Jadi ini tantangan edukasi politik. Ya, ya. Soal etika publik kita. Ini, kalau saya pikir-pikir kan biasanya satu pemerintah fokus nih. Dan sebagainya itu. Agar apa? Kita ini punya kesempatan transformasi. Ya. Tapi kalau tidak kita manfaatkan, kita akan jauh ketinggalan dibanding negara. Dampaknya ke depan, Mas. Ya. Kita harus optimis dan mestinya kita juga punya harapan besar masa depan itu bisa dengan gemilang kita raih. Kenapa? Kita dulu Oke, selamat siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton acara YouTube kali ini. Ini acara seruput kopi diskusi yang barangkali bisa dijadikan pegangan informasi, tambahan informasi terhadap berbagai isu atau fenomena yang berkembang di Indonesia. Saya kali ini ditemani dengan Mas Justinus Prastowo. Mas, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Mas Eko. Mas Justinus ini dibilang orang keuangan iya, tapi juga dibilang orang filsafat iya. Orang keuangan yang filosof. Hari ini Mas Justinus hadir sebagai staf ahli Menteri Keuangan, Mas, ya? Staf khusus Menteri Keuangan. Jadi kalau Anda punya Twitter atau mengikuti akun Twitternya Mas Prastowo ini, itu seringkali kita baca banyak kayak semi tweet war. Bukan tweet war beneran. Semi tweet war. Jadi Mas Pras ini cukup sabar meladeni berbagai kritik, terutama soal keuangan negara, yang mungkin sebagian besar masyarakat nggak punya akses atau pengetahuan tentang itu. Apa maksudnya ini, apa maksudnya itu. Nah, Mas Pras ini cukup sabar menjelaskan kepada publik, dan sekarang kita minta kesabarannya ngejelasin kepada teman-teman pemirsa Cokro TV. Mas, saya ingin tanya dari awal gini, Mas. Kemarin itu, belum lama lah, Bu Sri Mulyani itu ngomong tentang angka-angka, Mas. Angka-angka sampai ujungnya besaran subsidi yang harus ditanggung oleh negara, kalau nggak salah angkanya 502 ya? 502 triliun. Itu kalau APBN kita 3.000 triliun, 1/6 tuh, Mas. Ya. Untuk subsidi. Saya kok ngerasa bebannya luar biasa itu kalau jumlahnya 1/6 untuk subsidi energi dan BBM. Boleh dielaborasi, Mas, kira-kira angka ini dari mana, terus apa sih maknanya dan lain-lain, Mas? Ya, Mas Eko, memang betul subsidi. Nah, ini seringkali kita terkecoh ya oleh istilah, padahal esensinya kan lebih penting ya. Subsidi atau kompensasi, BBM atau energi, begitu kan? Iya. Padahal esensinya sama. aja. Subsidi, kompensasi, itu sama-sama ditanggung oleh APBN. Hanya beda di mekanisme. Yang subsidi dibayar lebih awal, kompensasi belakangan. Kompensasi dibayar belakangan, subsidi lebih awal. Oke. Itu semua jelas, transparan, akuntabel. Nominalnya fantastis ya, menjadi 502 triliun. Sangat besar tahun ini. Tadi Mas Eko betul, 1/6 APBN. Lalu kita mikir, 1/6 APBN hanya untuk menyubsidi barang yang mestinya hanya diperuntukkan bagi kelompok menengah bawah. Oke. Logikanya kan subsidi atau bantuan pemerintah harusnya untuk orang yang paling miskin ya. Mestinya untuk itu. Kalau statistik ya, ini agak teknis. Dibagi rata 10 tingkatan, 10 desil itu, desil 1 sampai 4, itu yang dikatakan kelompok miskin, itu mereka lah mestinya yang menikmati subsidi. Tapi faktanya ternyata setelah kita cek, justru yang desil 5 ke atas itu memanfaatkan 60% konsumsi BBM itu. Oh, oke. Kalau solar lebih dahsyat lagi, 95%. 95% justru dinikmati kelompok mampu. Oke. Ini kan luar biasa. Artinya tidak tepat sasaran. Memang pemerintah melihat ini bukan soal benar salah. Sepanjang tidak dilarang, kita beli boleh.
Nah itu dia, itu kan problemnya akhirnya cuma problem moral kan. Moral. Orang pakai BMW, beli Pertalite kan nggak ada hukumnya. Jadi ini tantangan edukasi politik. Ya, ya. Soal etika publik kita. Boleh nggak beli? Boleh. Tetapi kalau tahu bukan untuk saya, untuk kita, mestinya tidak kita ambil. Kenapa? Karena dengan mengambil itu, kita mengurangi jatah uang yang mestinya bisa kita pakai untuk belanja produktif. Kalau Menteri mengatakan, ini bisa membangun sekian ribu sekolah baru, membangun sekian ratus rumah sakit, puskesmas, membangun jalan sekian ribu kilometer, memberi beasiswa ribuan anak sekolah ke luar negeri biar mereka pinter. Kita berpotensi kehilangan kesempatan yang bagus-bagus itu ketika membiarkan diri kita yang mampu mengonsumsi yang bukan hak kita tadi, termasuk membiarkan kebijakan ini tidak segera dibenahi. Oke. Itu saya rasa perspektif yang mesti kita sepakati bersama. Tanpa kita memandang pilihan politik atau status atau apapun, saya rasa kita sepakat itu kita ingin menuntaskan, mereformasi fiskal kita, sehingga jadi legacy nanti. Siapapun yang akan kontestasi 2024 dan menang, berkepentingan dengan desain kebijakan yang tepat pada saat ini. Mas, ini orang kan bicara soal subsidi energi, subsidi BBM. Sebetulnya dari beberapa kategori BBM kita, yang real disubsidi yang mana sih, Mas? Kan ada solar ya, Dex, ada Dexlite, ada Pertalite, ada Pertamax. Itu yang real disubsidi yang mana, Mas? Iya. Jadi sebenarnya yang real disubsidi itu hanya minyak tanah. Lalu premium sudah nggak ada premium. Udah nggak ada ya? Lalu solar. LPG. 3 kilogram itu. Itu yang subsidi. Yang Pertalite, Mas? Pertalite itu kompensasi. Apa tuh, Mas? Jadi, saya ilustrasikan beginilah. Katakanlah harga 15.000. Ya. Lalu pemerintah, Pertamina hanya jual 5.000 katakanlah ya. Yang 10.000 itu selisih. Bisa disubsidi, bisa dikompensasi. Nah, bedanya kalau yang minyak tanah, solar tadi subsidi karena selisihnya ditanggung pemerintah, dibayar lebih awal. Dibayar lebih awal. Betul. Kalau kompensasi tadi, Mas, per 6 bulan atau per setahun baru dibayar oleh pemerintah. Jadi katakanlah Pertamina mengumpulin data, baru kemudian tagihannya. Betul, tagihannya diverifikasi, diaudit, baru dibayarkan. Harus lewat proses audit dulu, Mas? Iya, jadi nanti oleh inspektorat masing-masing diaudit, BPKP, lalu pada akhirnya oleh BPK. Dan dipertanggungjawabkan ke DPR melalui Undang-Undang Pelaksanaan APBN. Artinya gini, kalau misalnya solar tadi atau minyak tanah, dari sisi belinya pemerintah sudah beli minyak mentahnya atau apa tuh, Mas? Subsidinya gimana prosesnya? Subsidi itu waktu jual. Waktu jual sudah ditambahin. Sudah ditambahin, sebagian itu uang pemerintah. Oke. Pertalite tadi dikasih kompensasi. Berapa yang kejual? Dia yang katakanlah sekarang 15.000. Berapa sekarang? 7.600 sekian ya. Selisihnya itulah yang diberi kompensasi, dibayar oleh negara. Itu full, Mas. Katakanlah dari 15.000 dikurang 7.600 kan sisanya sekitar hampir. Iya, itu full dibayar oleh pemerintah. Wow. Nah, yang ketiga itu yang Pertamax. Iya. Pertamax Dex, turbo gitu loh kan. Turbo. Itu yang harga pasar, mekanisme pasar. Jadi tidak ada subsidi, tetapi saat ini, nah ini pemerintah ini kurang baik bagaimana? Apa tuh, Mas? Sudah tidak disubsidi, Pertamina menanggung sebagian. Jadi kalau Pertamax itu harga jual kan 17.000, dijual 12.500. Yang sisanya ditanggung Pertamina. Pertamina yang nanggung? Artinya sebetulnya saya ini konsumsi Pertamax. Berarti saya disubsidi juga ya? Realnya gitu ya? Iya. Maka kemarin orang meributkan kan. Kok pernyataannya beda-beda ini? Bagaimana? Udahlah. Yang penting saya, Anda tuh bayar 12.500. Selisihnya nggak bayar. Bedanya yang Pertalite pemerintah, yang ini Pertamina yang nanggung. Jadi sama-sama ditanggung. Itu Pertamina yang nanggung, Mas? Pertamina. Nah, kenapa tanggung Pertamina? Kita ingat, kita sedang fase pemulihan ekonomi. Kita fase pemulihan ekonomi, kita tahu kemarin COVID, Mas Eko.
berat rasanya kalau kita harus mengikuti mekanisme pasar, apalagi di saat harga minyak lagi naik sedang kan? naik. Iya. Ini kasihan masyarakat terdampak, padahal pemerintah tidak bisa ngasih subsidi. Karena menurut aturan itu bukan barang subsidi. Maka Pertamina juga diajak burden sharing. Udah ikut sakit lah gitu. Jadi nanggung selisihnya itu demi memastikan masyarakat meskipun mampu juga mendapat dukungan tadi. Kan efeknya tetap ada ya. Karena ini baru mau pulih, kehantem lagi, takutnya berpengaruh pada percepatan pemulihan. Di sisi lain bisa berpengaruh pada inflasi. Nah, kita harus jaga itu supaya tidak mengganggu perekonomian kita secara holistik. Mas, ini yang menarik nih. Kan orang, oke lah, katakanlah dalam konteks subsidi, katakan teman-teman kelas menengah paham. Oh iya nih, bahkan orang yang mengkonsumsi Pertamax saja, realnya kan disubsidi ya. Tetapi orang takut nih, ketika misalnya nanti ada kebijakan pengalihan subsidi, itu kan berarti orang harus membayar harga Pertalite atau harga solar itu di atas dari biasanya. Orang takut dengan inflasi, padahal ini kan juga salah satu konsen pemerintah Pak Jokowi ini jaga inflasi. Ini dampaknya sejauh mana, Mas? Betul. Kita sangat menghitung ya, bagaimana dampak resiko yang akan terjadi kalau kebijakan A atau B diambil. Nah, kita sadar betul inflasi akan terjadi ketika harga BBM dinaikkan. Itu di hampir semua pemerintahan mengalami itu. Maka yang penting dampaknya kita mitigasi. Nah, kita melihat bulan September ini secara relatif inflasi flat, datar. Cukup baik karena berbagai faktor. Nah, kita melihat ini momentum yang tepat karena kita masih punya persiapan cukup panjang untuk menyiapkan kebijakan mengurangi dampak inflasi tadi. Maka kita mulai kemarin, kita alihkan subsidi sebagian untuk bantalan sosial. Oh, yang 600.000 itu ya? Iya, jadi itu exercise pertama. Kita bisa kok membuktikan dengan cepat yang harusnya kita alokasikan untuk subsidi yang kurang tepat sasaran tadi untuk membantu saudara kita yang kurang mampu. Langsung kita alihkan 24 triliun. 24 triliun? Iya, itu untuk 20 juta keluarga penerima manfaat PKH, lalu untuk sekitar 16 juta pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta per bulan, dan disediakan 2,17 triliun di seluruh Pemda bagi mereka yang tidak masuk skema 1, skema 2, yang bukan pekerja, yang bukan keluarga harapan, sopir, tukang ojek, pedagang gorengan, nelayan, petani, siapapun yang tidak masuk skema itu silahkan memanfaatkan bantuan ini dengan cara mendaftar ke masing-masing Pemda. Oh, jadi Pemda diberi keleluasaan untuk menentukan siapa yang... Betul, karena mereka yang lebih tahu dan supaya birokrasinya tidak terlalu panjang. Nah, ini kan katakan relatif subsidi ini masih terus karena harga belum berubah. Kok sudah dialihkan ke sini? Nanti ini gimana nih, Mas? Iya, karena satu tadi exercise. Kita bisa memberikan contoh dan komitmen ini. Soal naik tidak naik, itu nanti silakan Pak Presiden yang memutuskan. Tapi dari sisi fiskal, kita sudah tunjukkan bisa. Ini tidak mengurangi loh, Mas Eko. Yang 502T tetap 502 sampai akhir tahun tetap disediakan itu. Jadi tidak dipotong dari situ untuk bansos tadi. Jadi diambil dari resource lain ya, di sumber lain kita pakai ke sana. Nah, kenapa? Karena daya beli masyarakat harus dijaga. Baik, ada efek kenaikan harga, kita hitung, dikombinasi ke rumah tangga, supaya dia mendapat daya tahan yang lebih baik. Nah, ini nyambung dengan konsep besar dari kebijakan subsidi sebenarnya. Apa tuh, Mas? Subsidi itu selama ini kepada barang. Pupuk disubsidi, minyak disubsidi, lalu listrik, gas disubsidi. Itu ternyata tidak baik karena sering tidak tepat sasaran. Artinya banyak bocornya karena orang yang mampu memanfaatkan subsidi. Dan nggak salah juga secara hukum. Nggak salah juga secara hukum. Tapi kan kita kehilangan peluang menggunakan uang tadi untuk belanja produktif. Sejak 2-3 tahun lalu sudah dimulai reformasi subsidi dengan memindahkan subsidi dari barang ke orang. Oh, jadi langsung dikasihkan ke masyarakat? Ke masyarakat, penerima yang kita perbaiki datanya.
Siapa yang berhak menerima subsidi, kita buat database-nya. Mereka akan diberi subsidi tiap bulan. Jadi harga barang ini akan dilepas kepada pasar? Kepada pasar dilepas, atau mungkin ada subsidi tetapi tertentu ya, yang betul-betul bahan yang elementer untuk masyarakat, tapi pada prinsipnya dilepas, yang diberi daya beli masyarakat. Ini lebih tepat sasaran. Tapi kemarin terinterupsi oleh COVID. Kita mengalami kendala. Kenapa? Karena semua terdampak. Orang kaya, orang miskin terdampak. Lalu kita mau perbaikan database itu mengalami kesulitan. Karena secara fisik tidak bisa memverifikasi. Kalau kita perlu melihat ke lapangan, keadaan rumah tangga, mana yang mampu, yang mana tidak mampu. Nah, ini akan kita lanjutkan. Presiden memberikan arah, tetap hati-hati, karena betul-betul kita ini ada pada tegangan memanfaatkan peluang pemulihan, jangan sampai terganggu. Di sisi lain kita juga memanfaatkan untuk reform tadi. Nah, ini takarannya harus tepat betul. Tepat banget ya. Mas, kalau saya lihat ya, kalau saya baca-baca, kadang-kadang saya iseng baca keuangan negara, itu yang dialokasikan ada PKH, ada tunjangan buat pekerja, ada ini, itu banyak banget, Mas. Yang dapat orangnya itu juga atau beda-beda? Misalnya untuk tunjangan ini berbeda dengan tunjangan PKH, karena kan banyak item itu. Beda-beda itu, Mas Eko. Oh, beda-beda. Bahwa ada yang beririsan ya, tapi pada prinsipnya itu beda-beda. Kadang ada yang diberi top up ya. Sekarang ini kan sifatnya top up. Untuk yang PKH top up. Untuk yang bantuan subsidi upah top up. Untuk yang di luar tadi bukan top up, tapi dapat dari awal. Nah, kita punya skema banyak. Nah, di masa pandemi ini ada kabar baik. Kalau saya mengatakan inilah kembalinya paham negara kesejahteraan. Kenapa? Karena ini kali pertama belanja perlindungan sosial kita sangat besar. Menjangkau 40% jumlah penduduk kita. 40%? Iya. Berarti kalau jumlah penduduk kita hampir 260 juta, berapa itu, Mas? 100 sekian juta lebih, hampir 150 juta ya? Itu terjangkau oleh bansos dengan berbagai skema. PKH, itu ada 20 juta ya keluarga yang dapat. Lalu ada kemarin bantuan pangan tunai, prakerja. Lalu ada yang bantuan subsidi upah. Ada buat UMKM juga tuh kan? Produktif UMKM. Ada yang BLT warung macam-macam. Kemarin minyak goreng juga ada yang dikasih. Dan berbagai skema lainnya. Jadi dari total anggaran berapa banyak, Mas? Kalau tahun ini kurang lebih 400 triliun ya, yang pusat. Lalu ada juga dikelola daerah. Saya agak lupa, tapi kurang lebih sekitar 50-an triliun. Mas, saya jadi teringat gini, Mas. Ini ada 400 sekian triliun dialokasi buat bantuan sosial. Tetapi pada zaman Pak Jokowi, pembangunan juga jalan. Ini kan kadang-kadang membuat saya di background kuliah ekonomi, ya sisi demand, sisi supply, dua-duanya jalan ini. Ini agak menarik nih. Kalau saya pikir-pikir kan biasanya satu pemerintah fokus nih. Kalau memang fokus di infrastruktur karena duitnya habis ke sana, biasanya agak keleleran tuh sisi kesejahteraan sosial. Atau kalau fokus subsidi kesejahteraan sosial, pembangunan agak keleleran. Nah, menyeimbangkan ini yang menarik apa, Mas? Kunci sebetulnya proses penyeimbangan ini, Mas. Langkah pertama Pak Jokowi ketika awal pemerintah dulu adalah menaikkan harga BBM. Oh iya, awal dulu ya. Itu berimplikasi pada turunnya alokasi subsidi yang langsung digunakan untuk belanja infrastruktur. Nah, waktu itu kalau kita ingat PMN naik cukup signifikan, lalu juga ada proyek strategis nasional yang dikerjakan. Nah, yang menarik adalah di saat pertumbuhan ekonomi tidak sebagus periode-periode sebelumnya, kita tetap bisa memperbaiki kualitas belanja publik, alokasi untuk perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur relatif naik. Artinya kita fokus pada pemerataan. Kalau dulu kita juga mengejar pertumbuhan, sekarang kita coba jaga level pertumbuhan, tetapi pemerataan diperhatikan. Nah, lalu dari mana strategi ini bisa berjalan dengan baik? Karena kita memikirkan financing-nya. Kalau Mas Eko ingat, yang ribut ya itu soal utang. Iya. Pilihan kita kan cuma dua. Kalau mau levelnya seperti begini saja, ya sudah. Apa yang kita dapat kita belanjakan. Kayak di rumah tangga lah Mas Eko. Iya. Kita punya gaji 10 juta, ya itu kita belanjakan. Cukup nggak cukup. Artinya hidup dengan kadar segitu. Dengan kadar segitu. Tapi kita nggak bisa punya mobil, punya motor, atau punya rumah. Iya. Nah, Pak Jokowi kemarin berpikir sebaliknya.
tidak ngelihat penerimaan kita berapa. Oke. Kita punya aset berapa, lalu punya potensi seberapa besar. Itu yang dioptimalkan. Maka financing-nya masuk ke sana, pembiayaan. Dengan disuntik modal, ada financing, lalu kita bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih besar untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur melalui BUMN itu. Resikonya emang utang akan naik, tapi seperti rumah tangga. Saya berani utang karena saya yakin bisa bayar lah ya. Bisa bayar. Masa gaji saya 10 juta terus, Iya. pasti akan 15, akan 20 juta. Iya, benar-benar. Sama juga dengan kita. Kue ekonomi kita kan naik terus. PDB kita bertambah terus. Aset kita juga naik terus. Sekarang sudah sekitar 12-14 triliun, ribu triliun aset kita. Itu kan lebih tinggi dibanding utang kita. Toh utang kita itu pun sekarang kita ubah strukturnya. Bukan pinjaman yang dominan, sehingga tidak ada isu kedaulatan. Dulu 98 pinjaman. Kita takut ini menggantikan kedaulatan, IMF zaman dulu. Yang kedua, porsinya domestik lebih banyak. Jadi utang kita di domestik, bukan di luar ya? Sehingga tidak terkait langsung dengan dinamika ekonomi global. Itu lebih stabil. Yang beli obligasi orang kita sendiri, rakyat Indonesia. Kalau ada return, ada imbal hasil, yang menikmati juga rakyat kita. Oh, jadi pemerintah keluarkan surat utang, yang beli rakyat, artinya pemerintah berutang sama rakyat. Oh, dapat imbalan, pemerintah bisa bangun. Nah, apalagi yang sekarang konsep syariah itu, Mas. SBSN itu. Langsung konkret, kita mau bikin jembatan. Dibiayai dari obligasi syariah. Sekian, ada proyeknya, jembatannya jadi, bangunannya jadi, pemerintah punya fasilitas, masyarakat terfasilitasi, lalu hasilnya dikembalikan pada rakyat. Nah, luar biasa ya? Ini kan terobosan, financing. Tapi memang resiko itu harus kita ambil, tentu terukur. Sehingga tadi, kembali ke Mas Eko, kita tetap bisa membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin termasuk bansos, di sisi lain kita juga bisa berinvestasi untuk infrastruktur dan lain-lain tadi. Makanya kan banyak orang yang selalu berpikir, wah kita hutang, seolah-olah hutangnya melulu dari asing. Padahal komposisinya berapa besar Mas sekarang dibanding asing atau mungkin yang domestik dan non domestik, saya rasa domestik itu bisa 70-an persennya. Artinya Indonesia tidak bergantung pada asing, bergantung pada rakyatnya sendiri. Gitu ya. Apalagi 3 tahun terakhir karena pandemi ini, kita ada burden sharing dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia meminjamkan uang ke pemerintah, beli obligasi pemerintah, pengeluaran untuk kemanusiaan tidak ada bunga. Untuk COVID kemarin nggak ada bunga. Kalau yang untuk belanja pemulihan ekonomi diberi bunga, tapi sangat rendah. Dan obligasi itu tetap bisa dijual di market nantinya di pasar. Artinya ini win-win lah. Kita bisa punya terobosan-terobosan yang bagus justru karena ada musibah. Nah, jadi kadang-kadang karena the power of kepepet. The power of kepepet itu. Mas, ini ada satu yang saya juga dengar di publik. Sebelumnya kan Bu Sri ngumumin tentang ada surplus APBN. Ada surplus perdagangan dan lain-lain. Terus kemudian ada rencana pemerintah mau mengalihkan subsidi sehingga mengakibatkan kita beli Pertalite tidak dengan harga biasanya ya, agak meningkat. Orang akan bilang, kenapa nggak ada surplus itu yang dialihkan ke sini? Itu kritiknya selalu kayak gitu tuh Mas. Gimana Mas? Betul. Ini sama dengan yang tadi saya sampaikan. Memang betul, kita punya surplus APBN, neraca perdagangan, cadangan devisa, penerimaan pajak tumbuhnya bagus, indikator ini bagus. Kenapa nggak dipakai untuk subsidi? Itu sama juga di keluarga kan. Kita punya berkah pendapatan meningkat, gaji bertambah, dapat bonus. Terus pilihannya apa? Mau kita belikan aset yang produktif, kita investasikan, atau kita mau foya-foya. Itu pilihan. Nah, sekarang itu pilihannya itu. Maka ini bisa untuk nutup subsidi, bisa. Tetapi kita kan begini-begini saja. Kita nggak naik kelas. Nggak akan naik kelas. Kalau mau naik kelas, ya sudah. Kita namanya gotong royong. Yang mampu bayar pajak, yang tidak mampu dibantu. Ini punya kelebihan duit, kita pakai untuk pembangunan, untuk infrastruktur dan lain-lain yang bagus. Reformasi kesehatan, pendidikan, dan sebagainya itu. Agar apa? Kita ini punya kesempatan transformasi.
Tapi kalau tidak kita manfaatkan, kita akan jauh ketinggalan dibanding negara lain. Ini saat yang tepat ketika sekarang itu kan sebenarnya startnya jadi sama ya, Mas Eko, ya gara-gara COVID ini. Iya, semuanya startnya sama ya. Sama. Nah, mana yang mengambil peluang dan paham strateginya bisa lompat lebih cepat. Tadi kalau kita mau biasa-biasa bisa, tapi ya akan begini-begini aja. Kalau kita mau mengejar kemajuan negara-negara lain dengan target-target yang ambisius itu. Mas, secara psikologis, masyarakat kita kan sebetulnya udah cukup lama ya, dalam tanda kutip menikmati harga BBM di bawah harga pasar. Secara psikologis, ketika diambil kebijakan ini, siap nggak sih, Mas? Iya. Gitu loh. Nah, memang betul. Ini mestinya kenaikan atau penurunan harga BBM itu hal yang alamiah saja. Maka dulu kalau ingat, Mas Eko, Pak Jokowi pernah bikin kebijakan dilepas ke harga pasar. Kalau naik, turun. Tetapi memang orang Indonesia itu kan juga butuh ketenteraman. Sakit jantung, Mas. Besok harga minyak naik, bensin naik. Sakit jantung ini kan. Maka perlu ketenangan. Akhirnya diatur supaya temponya tidak terlalu cepat. Nah, sebenarnya ada di situ kuncinya ya. Nah, ini memang tidak boleh terus terlena kita di situ. Maka ya mau nggak mau ambil keputusan, mungkin ini pahit sebentar kayak minum obat lah. Pahit sebentar biar sehat badannya ya. Kalau semua pengen yang manis, yang seger, ya nanti malah diabetes. Kira-kira kan gitu ya, Mas. Ya, Mas, ini yang menarik. Ini kan katakanlah diskusi tentang pengurangan subsidi atau pengalihan subsidi udah cukup lama. Seminggu, 2 minggu belakangan ini diskusinya intens. Yang terjadi malah di lapangan itu harga BBM yang ke kelas turbo tuh yang turun. Itu agak mengagetkan orang sebetulnya. Lalu kita mikir juga ya, kalau itu turun kenapa yang ini akan dinaikkan gitu kan. Jadi memang sah cara berpikir itu common sense, Mas Eko ya. Nah, saya boleh menjelaskan, memang ini turun karena average juga turun ya. Yang swasta-swasta juga turun. Kenapa? Karena ICP-nya turun. Ini mengikuti harga pasar, betul. Nah, faktor pertama itu memang ICP, harga patokan untuk minyak mentah. Kalau naik, maka harga jual naik, turun ikut turun. Ini dibuat rata-rata. Nah, ada faktor kedua tadi, Mas, kuota. Kalau Pertamax dan sejenisnya kan tidak ada kuota karena itu bebas pasar yang menentukan ya. Ini ada kuota. Nah, tadi saya bilang ini kuotanya mau habis nih. Untuk 12 bulan yang disubsidi, ternyata habis di 10 bulan. Bagaimana yang 2 bulan berikutnya? Nah, kita 2 atau 3 bulan berikutnya. Nah, kalau kita nambah kuota, nambah subsidi otomatis. Ini bedanya dengan yang Pertamax dan lain-lain tadi. Kalau Pertamax konsumsi meningkat, beban keuangan negara nggak ada. Betul. Ini kan harus kita hitung di situ. Mas, kenapa, Mas? Kok dari katakanlah perhitungan 12 bulan, 10 bulan udah habis? Ini ada apa nih, Mas? Ini ada kabar baiknya nih, Mas. Waktu kita ngerancang anggaran 2022, asumsi kita kan nggak jauh-jauh dengan 2021. Nah, ternyata 2022 kita pemulihan bisa lebih cepat. COVID bisa kita tekan. Ada mudik lebaran. Mobilitas berapa juta itu orang mudik, kendaraan, mobile, dan lain-lain. Lalu ekonomi kita juga bergeliat, hampir di semua sektor tumbuh positif, itu juga mencerminkan mobilitas yang tinggi. Nah, artinya konsumsi memang meningkat. Belum lagi waktu COVID kemarin, kan juga ada insentif untuk kendaraan bermotor. Masih beli nggak kemarin? Sempat beli nggak kemarin? Sempat ada penurunan pajak PPNBM ya. Nah, dulu beli dikandangin ini karena belum bisa jalan. Sekarang juga jalan dan mereka juga mengkonsumsi BBM. Jadi memang ada lonjakan. Tapi ini kabar baik. Berarti ekonomi kita betul-betul pemulihannya ada pada arah yang benar. Jadi sebetulnya untuk beban keuangan ini kabar dalam tanda kutip buruk, tapi di sisi lain ini kabar baik. Kita makin sehat gitu ya. Nah, harapannya ekonomi kita bergerak, tumbuh, penerimaan pajak meningkat. Nanti APBN kita juga bisa lebih sehat. Mas Pras, ini pertanyaan terakhir, Mas. Kelihatan dari peta pola kita bareng-bareng kena COVID, ekonomi bergerak, problem keuangan negara. Seberapa optimis, Mas, ngelihat Indonesia ini dengan kondisi sekarang, langkah-langkahnya yang sudah disusun oleh pemerintah, dampaknya ke depan, Mas? Ya,
kita harus optimis dan mestinya kita juga punya harapan besar masa depan itu bisa dengan gemilang kita raih. Kenapa? Kita dulu ingat Mas Eko, pesimis semua dalam penanganan COVID. Ternyata kita termasuk yang terbaik bisa menangani COVID. Ekonomi kita yang dulu seolah-olah suram, menyedihkan, kita resesi sangat pendek, bisa tumbuh, bahkan sekarang level sudah melampaui level pra-pandemi. Artinya sudah bagus ya. Semua indikator bisa kita jaga, dan bagusnya lagi tumbuh sektor-sektor baru yang dulu terpendam tidak kelihatan. Kesehatan. Ternyata kita potensinya besar. Pangan dan lain-lain itu juga menjanjikan sekali. Sekarang kita mengoptimalkan resource yang kita punya. Penduduk kita besar, konsumsi tinggi, kita bisa mestinya berproduksi dan juga bahkan mengekspor barang-barang yang kita bisa ciptakan. Lalu menurut saya kohesivitas sosial itu juga penting. COVID ini menurut saya menunjukkan bangsa kita itu bisa bergotong royong dengan baik. Itu modal sosial yang tinggi. Dalam masa COVID kita termasuk negara yang paling dermawan di dunia. Termasuk yang paling dermawan. Luar biasa ya. Akhirnya kalau kita pupuk, berarti orang-orang ini akan mudah bayar pajak juga. Termasuk paling tertib juga karena paling tertib pakai masker dulu kan. Termasuk bagus. Saya rasa ini modal sosial, Mas. Jadi kita nggak ada alasan untuk pesimis. Semua indikator juga bisa kita jaga. Kalau tadi saya jelaskan, kalau soal utang segala macam ini kan buat produktif, pembiayaan yang memang kita butuhkan. Dan kita jaga terus, tidak hanya rasio, tapi juga kemampuan kita untuk menghasilkan lebih besar lagi. Nah sekarang transformasi kita masa-masa kritikal di beberapa tahun mendatang ini. Kalau kita bisa prepare fondasi yang kuat, kita bisa melompat, kita bisa membuat lompatan besar. Tapi kalau kita akan begini-begini saja, malas, lalu sibuk untuk gontok-gontokan, murung, pesimis, jangan harap ada energi yang bisa membuat kita lompat gitu kan. Itu saya rasa. Artinya dalam konteks ini kebijakan seorang pemimpin ya, katakanlah presiden, juga menteri-menterinya, itu pada akhirnya harus benar-benar solid kan, membawa Indonesia melompat ke depan. Faktor leadership dan juga rasa saling support, tolong-menolong, empati, itu menurut saya juga penting, Mas Eko. Oke, Mas Pras, terima kasih. Sudah diskusi asik banget ini. Barangkali sedikit bagi teman-teman yang nggak konsen untuk angka-angka ekonomi ya agak sedikit. Tapi minimal kita bisa dapat pengetahuan bahwa sebetulnya bangsa ini luar biasa. Kita melewati pandemi dengan cepat. Kita termasuk negara yang pemulihan ekonominya jauh lebih cepat dibanding negara-negara lain. Tadi seperti diterangkan sama Mas Pras, bagaimana sekarang fokus kita menjalankan semuanya tepat sasaran. Subsidi mestinya untuk orang-orang yang layak dibantu, karena itu fungsi negara, mengadministrasi keadilan sosial. Jangan sampai kalau salah sasaran atau apa, itu justru akan menjadi beban dan akhirnya dampaknya tidak efektif. Teman-teman semua, diskusi kita agak seru dan Mas Pras kita seruput dulu kopinya. Kita akan lanjutkan diskusi-diskusi berikutnya dengan tema yang tidak kalah seru. Dan kalau Anda ikut Twitter, coba nanti follow akunnya Justinus Prastowo. Akan ada banyak keterangan sambil mendetailkan yang tadi diomongin. Sekaligus ada tweet war juga kadang-kadang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.